Terima kasih. Intinya semua Allah. Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Ya, yakin bisa. Coba. Tanpa riba, tanpa jual aset, tanpa Nyicil. nyicil. Pokoknya tanpa-tanpa lah. Tanpa. Welcome to my channel, Zafatomudai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel RDAY Official Haji Dwi Susanto, yang mana channel paling ditunggu-tunggu live streaming pencerahan Pak Haji Dwi Susanto. Dan kali ini balik lagi seperti biasa di segmen testimoni RDAY, dan di samping saya sudah ada seorang cowok tampan berambut hitam, berbaju putih, dan boleh diperkenalkan dulu nama dan dari mana datangnya. Oke, terima kasih Bang Regi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semuanya. Nama saya Asep Supriyadi, saya dari Bintaro, Pesanggerahan. Alhamdulillah, saya baru pertama kali untuk hadir di RDAY Kandang Kambing, Kandang Embe, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto. Masya Allah, takjub banget saya Bang. Berarti perdana nih ya? Perdana. Sebetulnya sangat-sangat perdana. Mungkin ya seumur hidup saya nih yang pertama kali gitu ya kan. Namanya perdana, tentunya akan ada isi ulangnya tuh. Insya Allah, amin. Pasti itu pasti. Kalau nggak diisi ulang, nggak ada pulsa. Oke. Repot. Nggak connect ya, nggak ada kuota, ya kan? Nggak connect, betul. Oke. Bang, Mas Asep, Kang, atau siapa ya? Boleh Kang Asep, boleh. Oh iya, kalau Asep otomatis pasti dari Jawa Barat. Betul, nih, Sunda, ya kan? Asal dari mana Kang Asep? Oke. Bapak Betawi, mendiang ibu saya dari Tasikmalaya. Oh, dari Tasikmalaya. Jadi benda Betawi Sunda, betul. Gado-gado lah ya. Gado-gado ya, mix ya. Oke. Jadi ini kan pertama kali datang ke RDAY. Betul. Tahu RDAY itu dari mana, Kang Asep? Baik, terima kasih Bang Regi. Sebelumnya memang saya sedikit bercerita bagaimana saya sampai di rumah yang mulia ini ya. Boleh, silakan cerita, mau sejam, 2 jam, 3 jam, nggak masalah. Terima kasih banyak Bang Regi. Selagi kuat. Mudah-mudahan ini menjadikan motivasi dan inspirasi kepada para penonton, khususnya umumnya jamaah RDAY yang sudah sukses, yang belum sukses. Mudah-mudahan saya kebagian juga nih keberkahannya dari amin ya. Pokoknya buat para subscriber setia atau buat penonton yang baru pertama kali hadir, dan juga para tamu-tamu yang selalu mantengin stay di channel RDAY ini, jangan lupa untuk subscribe. Subscribe ya guys ya. Jangan lupa supaya hajat terkabul juga. Ini penting nih ya kan. Nih ada lonceng di sini, tombol merahnya dipencet dulu, loncengnya dinyalain. Jangan lupa. Terus oke, baik, lanjut cerita mengenai perjalanan kami untuk sampai di rumah doa anak yatim Kandang Embe, ya, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto. Saya sebelumnya Kang Asep santai aja, nggak usah tegang. Tidak tegang. Ini bukan lagi apa sidang skripsi, bukan lagi diinterogasi sama polisi. Siap. Menikmati aja. Enjoy aja gitu, karena penontonnya juga lagi enjoy gitu. Nggak usah serius. Nervous ya. Nervous ya. Saya saking gembiranya sebenarnya saya. Alhamdulillah. Bisa duduk yang tadinya saya cuma nonton di channel YouTube-nya Bapak Haji. Kok si Asep ini tiba-tiba jarak waktu sekian hari bisa duduk di sini dan bisa ketemu host yang cetar membahana ini sebetulnya. Nomor sepatu. Terima kasih dulu. Lanjut Kang Asep. Gimana cerita awal pertama kali tahu RDAY? Baik, saya ceritanya sedikit keterpurukan dari tahun 2017 sampai dengan 2023 sekarang lah. Oke. Itu udah keterpurukan secara lah, yang datang ke sini nggak jauh beda lah ya. Semua rata-rata punya masalah ya finansial. Punya anugerah. Nah, kalau sekarang tadinya saya terpuruk atau masalah. Begitu saya mengikuti YouTube-nya, ini anugerah loh. Jelas. Ini akhirnya sekarang tambah lagi diingatkan oleh Bang Regi, saya dapat anugerah kurang lebih 5 tahun. Nah, setelah itu coba saya untuk melakukan introspeksi diri, tapi di RDAY itu memang sudah dikupas semuanya ada.
Nah, ketika saya sudah menjalankan riyadhah 40 hari untuk membaca surah Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Tabarok, dan Asmaul Husna, malam Senin kemarin saya selesai 40 hari, ya Allah, saya bilang pasti engkau akan memberikan yang terbaik untuk saya. Tiba-tiba di YouTube saya tuh muncul beranda, Pak Haji ini, apa namanya, dengan centong ya, apa kearifan lokal. Jadi pengomong kearifan lokal. Akhirnya, ada cerita lucunya juga nih Bang Regi. Apa tuh? Ya, jadi ceritanya saya belum sampai habis cerita YouTube itu, saya matiin. Baru bagian centong tuh ya. Ya, akhirnya saya ngelihat centong warna merah yang bekas, kalau kita kondangan suka dapat cedera mata ya. Oh, souvenir. Souvenir centong yang warna merah dari plastik. Saya ambil, uang itu saya pakai atas izin, dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, biasa yang disebutkan di situ saya ikutin. Saya kodek dari Selasa, Rabu. Kok nggak itu dikorek-korek apa tuh? Uangnya dong. Rusak nggak uangnya? Enggak juga sih. Enggak ya, enggak pakai jadi pakai perasaan sayang juga kan. Iya, karena kita jarang-jarang megang itu ya kan. Karena si Medan Sibir itu cukup lumayan agak menjauh waktu itu sama saya. Oh, sempat menjauh. Lama juga Bang Regi. Oh, oke. Jadi singkat cerita dikodek-kodek nih ya. Dikodek-kodek. Sehari, 2 hari, 3 hari. Akhirnya begitu sampai Selasa mendapatkan YouTube itu, saya nggak panjang kali langsung praktek. Karena kearifan lokal ini betul-betul, cuma yang saya sesalkan juga kenapa nggak sampai selesai bahwanya centongnya dari kayu. Ente kadang-kadang makanya nonton sampai beres baru praktek. Betul. Bagaimana dia mau datang? Tapi di sini ada pelajaran juga Pak saya. Segala sesuatu tuh jangan suka mengejas seseorang ya. Kalau kita nggak tahu gitu kan. Ternyata di RDAY itu ada ilmunya itu. Wow. Yang 18 sifat itu kan. Nah, singkat cerita, saya ini melihat lagi YouTube yang kedua tentang rendaman air CD itu pemirsa nih, CD saya itu saya rendam RCD namanya, saya rendam malam Kamis. Jumat pagi itu saya mendapatkan order bersama istri itu untuk membuat yang namanya nasi kuning tumpeng. Oh, tiba-tiba ada orderan dari tetangga. 5.000. Tetangga bukan? Tetangga. Oh, tetangga. Akhirnya saya bilang, Bu, sini uangnya 5.000 sini. Saya bilang gitu kan. Udah pakai CDR sedikit minum. Saya gosok saking semangatnya. Diminum. Air rendaman tuh? Iya. Ngejamah dulu, maaf ya. Jamahan. Oh, diremes nih. Ya, remes. Habis itu ya kan, gitu kan. Itunya apa namanya? Torpedonya. Torpedo ya. Torpedo kita lato. Terus abis itu kita remes 9 kali, kita celupkan, tapi dengan celupannya kemana itu? Ke air minum, ke aqua. Oh, di gelas atau saya suruh menyalakan wadah apa teko diisi air sambil diremes itu celak torpedonya 9 kali dengan bahasa seperti itu yang diajarkan Pak Haji, dengan izin dan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keberkahan dan karomahnya rumah doa anak yatim karena pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, hajat kami kabulkanlah. Duit datang, penuhi rekening saya, tabungan saya, dompet saya, dengan atas izinmu dan ridhomu. Dari mana saja, tanpa. Ya, jangan jelaskan tanpa riba, tanpa jual aset, tanpa apa namanya? Nyicil. Ya, nyicil. Akhirnya kita masukin tuh. Saya minum kopok. Pertama kelengan kepala saya. Waduh. Sempat muntah juga. Waduh. Keluar semua tuh ya kan. Jin bahlul. Kok kayak gini saya bilang. Akhirnya tiba-tiba di tengah itu orderan. Bu, jadi kayaknya kita ke RDAY besok nih Bu. Hari Sabtu karena Ibu Dian ya, Bu Nadia ya, akan ada kan. Jadi ya ayo kita berangkat. Ternyata begitu. Uangnya saya pinjam sini 500.000. Saya pinjam dulu. Gitu kan. Saya ajarin dulu gue. Merah, ya, menak, ganteng, raja, yang merah, yang biru. Ajak teman-teman kamu ya, gitu kan, dari Bang BCA, Bang Wali, dari luar negeri pun nenek moyang kamu masuk ke rekening saya, datang pokoknya diajak ngobrol 500.000. Baru saya ke pasar, padahal duit orang. Saya belanjakan total itu habis 400.000. Ya, kita punya keuntungan cuma 100.000. Peceng ya. Saya bilang nggak apa-apa.
Ingat, RDI bilang nggak boleh gerutu. Nah, cakep. Ya, Udah mulai kita kena harus nih. bersyukur. Mm-mm. Ini ada order masuk. Oke, istri semangat. Begitu jam 2 malam Sabtu itu, ya bangunin kita begadang, bikin nasi kuning, ya sampai pagi. Singkat ceritanya harus berangkat ke RDI hari Sabtu dengan bawa uang seceng doang. Cepeceng ya. Cepeceng itu, kita malah masuk angin. Waduh. Padahal istri saya udah dibalik CD-nya, saya pun dibalik CD sampai ini dibalik. Udahlah, kita pun Masuk angin main kerok-kerokan. Betul, Bang Regi, kalau masih ada sisanya. Oh, sisanya. Oke. Akhirnya kalau ada centong, mungkin saya pakai centong sih begitu ya. Akhirnya memang istri langsung pasrah, ya positive thinking pada Allah, bahwasanya bukan yang saat yang tepat hari ini. Mungkin besok, yuk kita tidur. Rokok saya tuh nggak ada sama sekali. Waduh. Sama sekali nggak punya rokok, pemirsa. Kan ada cepeceng tuh. Nah, nggak, cepeceng itu dibayarin arisan. Oh, jadwalnya untuk bayar arisan. Iya. Jadi betul-betul kita 0 to 0. Jadi jangankan uang receh, ya yang uang besar juga nggak ada, apalagi uang receh kan gitu. Nah, akhirnya singkat cerita saya tidurlah, nonton YouTube-nya Banadia. Oh, gabut Mengikuti, nih, kan? gabut terus ikutin begitu. Pak Haji yang duduk di sini ya, di sono pemirsa. Oh, yang live-nya. Live-nya semalam itu. Oh iya, tadi malam. Akhirnya saya tidur lah. Cuma nggak bisa bangun jam 12 dulu, Bang Regi. Kita bangun itu 4:30 sebelum salat subuh. Bangun, spirit, udah biasa-biasa bisa rapi-rapi, udah selesai sampai matahari meletek, kita nyuci, istri suruh tidur lagi. Sampai matahari apa? Matahari meletek. Meletek ya. Meletek ya. Gue baru denger nih ya kan. Meletek tuh apa meletek tuh? Ya meletek tuh merekah gitu. Merekah kan. lah. Ibaratnya pak Iya. gitu. Oh, meletek tuh kayak ini popcorn gitu. Ya. Meletek gitu. Akhirnya kita disuruh nyapu, ngasih makan kucing, saya ajak ngobrol kucing, pagi-pagi doain ayah ya. Itu kucing di rumah apa ya? Kucing orang? Ada kucing di rumah 2, kucing yang tahu-tahu sekarang ini di rumah saya tuh lebih banyak kucing. Oh. Nggak tahu kucing dari mana aja datang. Akhirnya saya ajak ngobrol juga karena dari beberapa channel yang saya baca dari keajaiban kucing. Saya praktekin semua Bang Regi. Oh, jadi cari informasi di YouTube ya? Bukan cari informasi, memang karena nggak tahu itu YouTube-nya Pak Haji itu bertubi-tubi, jadi seolah-olah kayak di setting, disodorin gitu. Iya, disodorin. Oh, ini kucing ini, yang sapu lidi ini. Jadi saya mengikuti. Yang centong ini. Iya, seolah-olah saya tuh sudah mengikuti lama. Iya. Jadi sehari saya itu karena di rumah ada wifi, jadi sambil ngerokok itu saya nunggu. Tadi katanya nggak ada beli rokok. Ya kemarin. Oh, ya, ini beda hari nih. Beda hari semalam. Nah, terus beli rokok gimana tuh? Itu dikasih. Oh, dikasih. Tiba-tiba. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini singkat cerita keistimewanya tadi pagi-pagi saya nyuci, saya gesek. Istri saya kebangun, ayah tadi ada Mbak Anu. Apa? Ya ada tetangga lah ya. Tetangga datang ke rumah. Nggak saya sebutkan namanya ya. Iya, sebut saja Mbak Mawar. Mbak Mawar, ya. Sebutnya namanya Mawar. Jangan. Nah, akhirnya, ayah, ini loh suruh pakai uang berapa? Ayah maunya berapa? Lah, dibalikin. Udah 1 juta dulu saya bilang gitu kan. Karena buat uang itu buat apa? Keperluan anak sekolah. Oh. Karena istri saya kan anak saya kan mau mondok nih besok, jadi belum kebeli nih alat-alat sekolah nih. Jadi istri saya namanya perempuan kan mindsetnya seperti apa, framingnya seperti apa. Kalau kita udah belajar santai, slow but sure. Iya, Mas. Santai tapi pasti, pelan tapi pasti. Akhirnya beliau dengan semangat ke Tanah Abang. Berangkat. Wah, namanya Harim kalau udah shopping itu kan udah. Itu ke Tanah Abang dalam rangka apa itu? Beli alat-alat. Oh, buat si anak ini tadi. Anak kerudungan. Buat persiapan ya, baju gamis gitu ya kan, pemirsa, sarung. Semua kan dari mulai daleman sampai alat-alat itu. Kalau dari ujung rambut ke ujung kaki dah. Betul, akhirnya. Beres tuh ya. Nah, beliau berangkat ke Tanah Abang, saya sholat sunahan dulu, duha, saya setelah mandi, pakai baju celana ini nih, saya ceritanya Bang Regi nih, pakai celananya ininya nih yang bagus. Saya keluar silaturahim ke teman. Satu, pertama dapat makan gratis. Otomatis tuh. Setelah itu silaturahim nih pemirsa. Tiba-tiba teman ngomong gitu. Anu nih ada keperluan. Berapa? Pertama 300.000 dulu. Semua saya pribadi. Oh ini ya Allah keberkahannya. Tadi 1 juta. Sekarang 301. Jadilah berangkat nih. Tapi saya pengen sama istri ya. Lagi-lagi otak yang berpikir ya kan, kata Pak Haji jangan pernah mikir, betul ya kan, cuma keinginan.
Akhirnya gelisah dong saya nih. Rokok tiba-tiba 2 bungkus. Kok bisa? Bisa pokoknya. Dari ini teman tiba-tiba sini bang, ini ada rokok nih sebungkus. Waduh, udah pulang ke rumah, lagi-lagi Pak Haji lagi yang nongol di beranda saya. Nonton lagi nih. Nonton lagi saya nggak mundur yang semalam. Karena itu tentang begitu. Adalah saya pengen yang baru. Udah zuhur. Pas melihat abang nih sama Mbak Nadia, Bang Regi, pas yang pakai baju pink-pink yang sama. Oh iya, itu yang katanya nggak janjian loh ya kita. Betul, emang nggak janjian itu padahal. Tahu-tahu apa? Gue harus di sini, saya bilang gitu kan. Gue harus ketemu Bang Regi. Siakin itu tuh. Benar Bang Regi. Gelisah, pokoknya kayak berambisi. Iya, berambisi. Gue nggak tahu nih, gue pokoknya harus ada di YouTube. Ya, karena kenapa? Nih. Karena Pak, ini loh, saya saking semangat gosok-gosok sampai pada ledes pemirsa nih pada perih ya. Coba kayak lucu lah gitu. Gosok pakai apa tuh? Pakai CD. Wih. Jadi saya tuh rendeman, ngeremes iya. Rendem CD tuh Bang Regi Jumat, Sabtu, Minggu, berarti 3. Ngerendam iya, ngeremes iya, nyentongin iya, diajak ngomong iya, ngasih pan kucing iya. Waduh, gua ngeri dah habis ini ya kan. Berapa miliar datang? 10 miliar amin, per bulan. Ya Allah, amin. Bang Regi. Net, ya. Amin. Pak Haji bisa, tadi bilang gurunya bisa, muridnya harus bisa. Nah, istilah kasar, abang lagi sekolah nih. Akang lagi sekolah di sini. Betul. Ya kan? Gimana cara kita bisa dapat ranking 1? Baik. Ya kan? Harus menuruti apa yang diperintahkan pada Bapak Guru. Jadi bagi nggak boleh bolos, nggak boleh malas belajar. Kalau ada PR dikerjain, biar dapat ranking 1. Cakep. Bahkan boleh dikategorikan juga murid istimewa deh. Iya. Pemirsa, boleh nih bagi sahabat. Sebentar Kang, sebentar. Sorry saya potong dulu nih ya, sahabat pemirsa ya. Emang gua orangnya doyan motong-motong ya kan, apalagi emang kali saya lihat juga dari yang sudah-sudah juga berantem mulu sama Lisa ya. Nggak apa-apa. Enggak, justru disitulah ciri khas Regal Fondo, ketika orang ngomong gue potong ya. Mantap. Kan? Gitu. Jadi biar orang komen, apaan sih orang lagi mau ngomong dipotong ya kan? Kan nggak boleh komen, nggak boleh gerutu, nggak boleh gundel. Ayo. Diuji juga 18 sifat, diuji juga. Gue sengaja biar lo pada komen kesel ya kan. Jadinya lo harusnya kan astagfirullahaladzim, gue pengen komen jelek, komen bagus aja, alhamdulillah hajat gue terkabul ya. Terus sangka aja biar lo pada komen. Betul. Nah, by the way, Kang Asep ini profesi saat ini apa sih? Oke. Kalau untuk profesi saat ini mungkin lebih cenderung ya kita ada sedikit perkumpulan ya. Tapi nggak tiap hari sih Bang Regi, itu seminggu sekali. Dominannya kita ngajar anak-anak ya, remaja untuk ngajar apa itu? Taklim aja sih. Pengajian kecil-kecilan. Pengajian apa kajian? Kita lebih majelis zikir dan sholawat biasanya. Majelis zikir dan sholawat. Aktif lah ya. Tapi seharinya kita tidak ada pekerjaan yang baik harian atau mingguan atau bulan, betul-betul 0 to 0. Pejabat ya? Pejabat. Pengangguran Jawa Barat. Betul. Enggak lah. Pengangguran Bintaro ya. Perbin berarti. Oke. Kita lanjut kepada masalah Mbak Lisa tadi ya. Mbak Lisa apa Mbak Nadia? Mbak Nadia. Itu jadi motivasi saya banget. Semakin saya mendengarkan, apalagi tadi yang terakhir sampai saat ini belum saya buka lagi tentang YouTube-nya. Beliau membahas 18 sifat untuk lebih real lagi yang beliau nge-vlog sendiri itu. Saya itu jam 1:30 nonton TV salah. Ini istri kok belum balik Tanah Abang. Jam 2 salah, 2:30. Begitu kan lama juga nih vlog-vlog. Masuk lagi lah tuh yang Mbak Lisa lagi itu ya. Oh, videonya Mbak Lisa. Mbak Lisa lagi. Mas Abi, iya. Akhirnya tambah supir. Saya jam 3 saya mandi. Saya nggak punya motor. Punya. Tapi maksudnya kalau untuk kesini kan bodong tuh ya, karena STNK udah nggak ada, udah mati. Oh mati sebenarnya ada tapi mati. Akhirnya saya minjem punya adik saya. Itu pun juga adik angkat lah ya. Ketemu besar. Saya nuker motor tadi. Saya dengan modal tadi 300.000 diambil bensin 280. Saya tadi datang ke sini ijab. Saya udah niatkan sebesar 50.000.
Tadi saya ketemu Akang Aep yang sudah pertama kali datang dari kemarin, tapi belum sempat konsultasi sama Pak Haji. Saya naksir kopi, tapi dibalas sama Pak Haji, dibalas Allah melalui Pak Haji tercinta, 3.000. Alhamdulillah. Itu saya yakin beliau memberikan mustika kepada saya. Pendapatan saya sehari 300 juta. Amin. Ya, berarti target 10 miliar itu ya bisa jadi. Nah, sekarang kan Kang Asep sudah mempraktekkan ilmu RDAY sebelum datang ke RDAY. Artinya terpanggil lewat Riyadoh tadi ya. Betul. Lewat Riyadoh muncullah video RDAY di beranda YouTube yang nggak pernah tadinya ngeklik RDAY atau Haji Dwi Susanto atau Kandang Embe dan sebagainya. Ini kan semua kan Allah yang menggerakkan ya. Betul gitu. Bang Regi. Jalannya emang unik gitu. Nggak pernah terpikirkan apa yang atas kita lakukan. Betul. Ya kan? Nah, gimana perasaannya setelah datang ke sini? Terus langsung testimoni, langsung nge-vlog. Oh gila nih, banyak dong dapat duit. Oh pokoknya jackpot lah malam ini. Kan tadi Bang Regi bilang gimana caranya mempertahankan peringkat itu ya kan, menyalip peringkat. Karena saya ketemu tadi seorang. Oke, pertama dulu ya. Ketika saya dari Jakarta ke sini, karena ini mohon maaf ini tempat main saya dulu. Dari zaman SMA dari tahun 2000. Lusukan ke sini. Lusukan ya, sambil kita ini seorang salesman. Kebetulan jalan ini udah nggak asing lagi. Begitu ada Cikampek itu udah mindsetnya. Tapi tadi ketika lewat gangnya, kelewat kira-kira cuma 10 meter tuh nggak nyampe, ya. Langsung balik. Saya langsung takjub melihat RDAY Kandang Embe itu. Saya tanya sama sapanya, Pak Hajinya baru masuk. Saya berangkat di Jakarta 4:30, saya nyampe sini di 5:30 lewat. Jadi 1 jam kurang lah sebetulnya. Saya langsung masuk, parkir motor. Akhirnya namanya orang baru kan bingung ya untuk bertanya kemana. Tiba-tiba ada seorang yang rokok, saya samperin. Saya pikir orang lama, ternyata mereka juga orang baru dari Brebes, namanya juga tahu. Ya lebih ke arah pasien. Ya, ada Bekasen, betul. Beliau ternyata berita saya mengenal ini dari tahun 2018. Tapi kok baru sekarang? Ya balik lagi. Nah, saya ditanya, kenapa? Baru kemarin Selasa. Dari siapa? Branda sendiri. Langsung cuma saya tidak berbicara tentang banyak. Akhirnya kita ngalamin sholat maghrib. Saya ngobrol dengan Kang Aep yang baru ketemu juga dari orang Ciamis. Akhirnya setelah ngobrol lagi, tadi terbuka ijab, saya ijab di situ. Saya bersyukur sekali saya bisa sholat di rumah di masjidnya RDAY dan betul-betul saya takjub selama berapa hari saya lewat di YouTube karena punya keinginan yakin saya ingin bersalaman, saya ingin diaku muridnya lah ya Pak Haji ini. Ternyata betul beliau orang yang soft, orangnya ramah, luar biasa ya, soft banget sampai ya. Yang samping saya pemirsa, saya cuma lihat di YouTube berapa hari, ternyata memang nggak jauh beda, real jadi ya? nggak ada settingan, real. Bahkan ini tadi sama Tuan Guru, Bapak Haji, langsung manggil untuk bikin vlog. Vlog testimoni bos, siap Haji. Jadi intinya saya mengingatkan untuk pemirsa, jangan pernah setengah-setengah. Yakin bahwasanya ilmu kearifan lokal itu memang pasti. Karena diulang tadi saya dapat pencerahan dari beliau bahwasanya orang tua kita dulu bisa bangun seperti yang nih jam 12 malam, mandi malam, lalu tidak pernah tidur setelah pagi itu. Oke, jadi saya berterima kasih banyak kepada Bapak Haji sama abangku tercinta nih ya, saya bisa vlog di sini. Mudah-mudahan ada testimoni terbaru lagi dari saya. Mungkin Kang Asep, ya? Tahu nggak? Ini banyak banget penonton yang nonton mengalami kondisi yang mirip-mirip sama Kang Asep alamin, rasain. Bisa dikatakan ada pejabat, ada pengacara, pengangguran Jawa Barat, pengangguran banyak acara, banyak banget yang nonton. Dan juga ngalamin kebingungan, kepusingan, gue harus ngapain, gue harus kemana. Sebenarnya lo gak usah pusing tanya mau ngapain, harus kemana. Cari Allah bos, cari ridho Allah. Baik to Allah, baik to Allah. Wasilah saya 5 tahun pemirsa. 2017 usaha hancur. Alhamdulillah. Jadi saya bilang, oh anugerah terkata-kata Pak Haji. Anugerah, masya Allah. Ya saya dapat anugerah 5 tahun pemirsa. Anak 3.
ya masih ngikut orang tua. Bayangkan kesana kemari seolah-olah seperti apa ya, Bang, itu istilahnya orang kelelep yang tidak ada pegangan, akar manapun bisa diambil. Begitu setelah Riyadho yakin, maka kata Bapak Haji, cari Allah dulu bos ya, bangun tidur mikir utang, stres gue, ya kan, tidur nyari HP, kan gitu. Udah kolektor. Saya meraktekin kemarin Bang Regi, ya Allah, yaitu taruhlah yang Selasa, Rabu, Kamis itu salah praktek pertamanya, sekalipun saya meraktekan tapi salah. Di malam Jumat itu saya meraktekan. Ya itu tadi. Satset ya. Satset, jangan mikir. Ya tanpa. Wih hebat ya kan. Akhirnya di situ saya punya kayak. Tapi istri saya bilang, kok saya yakin itu ayah menggebu-gebu. Sampai istri pun ikut-ikutan balikin CD. Oke, balikin ini. Ikut-ikutan pemirsa. Dan sekarang pun oke, saya makin balikin CD. Makanya tadi dapat rezeki ya kan dari Pak Haji. Alhamdulillah. Bahkan centongnya pemirsa yang lain 1, saya 2. Nah, rezeki udah. Emang jatahnya sebenarnya 1, nggak bisa 2, ya udah rezeki, nggak usah iri. Boleh termotivasi, boleh iri sama motivasi orang, tapi nggak boleh iri sama rezeki orang. Betul, cakep. Pemirsa, ketika tadi di kebingungan, cari Allah. Solusi yang pertama Allah. Wasilah, syukur-syukur bisa silaturahim datang ke RDAY kandang pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto. Tapi ingat, nggak boleh mikir, nggak boleh gerutu, nggak boleh komen. Ikutin aja seperti kita sedang berobat. Ya. Bentar. Oke. Kang Asep 5 tahun lebih jadi pengacara, pengangguran banyak acara. Oke. Kok pede banget gitu? Ngejalan 5 tahun sampai detik ini gitu ya, dengan kondisi seperti ini, kok pede gitu? Oke, jadi ada peribahasa gini Bang Regi ya, mungkin kondisi ini mungkin bukan saya aja, mungkin ada orang di atas saya lagi ya. Di atas dalam artian kehidupannya lebih terpuruk kah, atau di atasnya lebih mewah? Apa terpuruk? Oh lebih terpuruk, jauh lebih terpuruk. Ya, karena dengan kondisi mungkin tadi kata Pak Haji, kita balik lagi Bang Regi. Lu tuh udah bersyukur dia banyak duit ya, tapi di koma di ICU. Ya nggak gantiin? Iya, suruh gantiin ya. Gimana? 100 miliar loh. Kan mau diganti 100 miliar untuk menggantikan kan? Tapi kita ya Allah, dan yakin orang itu seperti roda ya, ada di atas di bawah. Mungkin saya ini tadi anugerah. Kalau saya nggak dikasih 5 tahun, saya tidak mungkin kenal Pak Haji, bahkan bisa berjabat tangan dengan abang yang ganteng ini nih. Cocok. Oh, ini langsung kena dia. Dia nerapin sebelum datang ke RDAY, begitu ngerasain hasilnya, datang ke sini, ibaratnya kulonuwun, izin lah ya, ngamalin ilmunya gitu, praktekin ilmunya, dan Pak Haji welcome aja, nggak ada masalah, datang gratis, ya ada pulang dapat duit. Wes, cakep. Gokil ya. Emang gokil. Bahkan ya, saya lihat, Masya Allah, datang makan, mau makan berapa kali juga di sini. Oke. Jadi buat para penonton, gak usah pusing, yang pengen ke RDAY datang aja langsung ke sini, ya. Gak usah mikir gitu. Paksain. Cari Allah, kejar ridhonya Allah. Karena kalau Allah belum ridho, kita punya duit, sehat badan, ada waktunya, tapi kayak nggak bisa gitu. Ada aja lah kendala-kendalanya yang tahu-tahu harus begini, harus begitu. Tapi kalau Allah udah ridho, betul. Modal cepeceng, kadang modal goceng aja bisa nyampe kandang embe, bos, gitu ya. Jadi intinya begitu Bang Regi. Luar biasa nih, udah mau hampir setengah jam nih ya kan, ngobrol sama Kang Asep nih. Ini kalau diterusin bisa 3 jam nih, yang ada nanti ntar nggak tahajud nih, udah mau mulai tahajud. Oke deh, ya terima kan? kasih. Bukannya kita saya lagi lama-lama, cuman kejar dulu Allah. Siap, betul, Ya kita kan? Allah dulu. Jadi saya mengingatkan lagi, jangan ragu bahwasanya Pak Haji Dwi ini kita jadikan seorang guru wasilah, bahwasanya ilmu kearifan lokal itu memang betul adanya. Orang-orang tua dulu kita tuh seperti itu ya. Jadi jangan mikir, jangan komen, jangan gerutu. Oke, terima kasih. Intinya semua Allah. Ya, yakin bisa. Coba. Tanpa riba, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Pokoknya tanpa lah. Tanpa. RDAY
top Markotop. Mantap surantap. Ya udah guys, sekian dulu videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ayah Bapa Ibu.